Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film A Nightmare on Elm Street. Film ini telah rilis pada tanggal 27 April tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria misterius menggunakan sweater merah dengan cakar besi di tangannya yang muncul di dalam mimpi Nancy dan teman-temannya. Siapakah orang misterius ini dan apa yang dia inginkan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dean Russell tengah berada di sebuah restoran. Dirinya secara tidak sengaja tertidur di atas meja. Tak lama kemudian ia didatangi oleh seorang pria menggunakan pakaian sweater serta cakar besi di tangannya. Pria tersebut langsung menyerang tepat mengenai telapak tangan Dean. Namun salah satu temannya bernama Nancy yang menjadi pelayan di tempat itu tiba-tiba membangunkannya. Tak lama kemudian salah satu teman Dean yang bernama Chris datang mengunjunginya. Sebelumnya mereka sudah ada janjian untuk bertemu satu sama lain. Dean di situ bercerita bahwa dirinya tidak tidur selama 3 hari akibat mimpi buruk yang dialaminya. Di situ terlihat bahwa terdapat bekas luka akibat mimpi yang dialaminya tadi. Setiap kali Dean tertidur, pasti sosok itu ingin membunuh dirinya. Sampai-sampai Dean tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana yang tidak. Karena tidak kuat menahan ngantuk, akhirnya Dean pun tertidur. Di saat membuka matanya, dirinya langsung diserang oleh sosok ini lagi. Di dunia nyata, Chris melihat bahwa Dean memegang pisau tajam mengarah ke lehernya. Dan tak lama kemudian, Dean langsung menggorok lehernya sendiri, seolah-olah dirinya melakukan bunuh diri. Namun nyatanya, sosok yang ada di dalam mimpinya lah yang mengakibatkan Dean tewas seperti itu. Setelah kematian Dean, akhirnya Chris dan Nancy pergi ke pemakaman untuk mendoakan Dean. Di pemakaman, Chris tidak sengaja melihat foto dirinya terpampang di papan bersama dengan Dean. Namun anehnya, Chris sama sekali tidak mengenali Dean sewaktu kecil. Dirinya hanya mengenalnya semenjak mereka berada di sekolah menengah atas. Chris kemudian bercerita pada temannya yang bernama Jesse mengenai kematian Dean yang tidak masuk akal. Dirinya mengira bahwa ada seseorang yang menggerakkan tangannya sehingga membuatnya meninggal. Jesse tidak percaya mengenai perkataan Chris. Tiba-tiba datanglah si Nancy yang mengatakan bahwa dirinya percaya dengan perkataan Chris. Nancy berkata bahwa dia pernah melihat sosok dengan cakar besi di tangannya. Pada malam harinya, Chris mulai memimpikan pria dengan cakar besi di tangannya. Chris hampir mati di dalam mimpinya, tapi untung saja dirinya bisa terbangun dari mimpi buruk tersebut. Karena Chris takut mati, akhirnya dirinya memutuskan untuk tidak tidur sampai esok hari. Jesse kemudian muncul di depan jendela rumah Chris. Di situ Jesse bercerita bahwa dirinya mengalami mimpi yang sama seperti Dean. Namun Jesse sama sekali tidak percaya bahwa mimpinya tersebut bisa membunuhnya. Pada akhirnya Jesse menemani Chris untuk tidur di rumahnya. Pada saat tidur, Jesse melihat dengan jelas bahwa Chris terbang ke sana kemari. Tiba-tiba Chris tewas seketika dengan luka cakar di bagian tubuhnya. Jesse mulai percaya bahwa mimpi itu benar-benar bisa membunuh seseorang. Mengetahui hal tersebut, dirinya lalu bergegas pergi ke rumah Nancy yang tidak jauh dari rumah Chris. Sesampai di sana, ternyata Nancy juga mengalami mimpi buruk tentang sosok yang sama. Di situ terungkap bahwa sosok yang ada di dalam mimpi mereka bernama Freddy. Tak lama setelah itu, Jesse ditangkap oleh polisi dengan tuduhan karena telah membunuh Chris. Ia pun dibawa ke sel tahanan. Di sana, Jesse tidak sengaja tertidur yang mengakibatkan Jesse dibunuh oleh Freddy. Di lain tempat, Nancy menghubungi Quentin karena dirinya butuh teman untuk berbicara. Nancy bercerita bahwa Chris telah tewas akibat mimpi buruknya. Ketika teman-temannya meninggal, Nancy mempertanyakan apa hubungan mimpi buruk yang mereka semua alami. Nancy dan Quentin sama sekali tidak bisa mengingat satu sama lain di masa kecilnya. Mereka hanya tahu bahwa mereka semua saling kenal ketika menginjak bangku SMA. Pada akhirnya, Nancy sadar bahwa ibunya telah menyembunyikan sesuatu tentang masa kecilnya. Mereka pun mencoba mencari bukti tentang masa kecilnya di rumah Nancy. Pada akhirnya, mereka pun menemukan sebuah foto yang memperlihatkan bahwa dirinya dan teman-temannya di satu sekolah yang sama. Ternyata mereka semua sudah berteman sejak TK. Di saat bersamaan, ibunya datang dan bercerita tentang masa lalunya.
Dahulu, terdapat seorang penjaga taman bernama Fred Krueger yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak, termasuk si Nancy yang juga mendapatkan pelecehan tersebut. Ia tinggal di ruang bawah tanah di TK itu. Ibunya menjelaskan bahwa Nancy lah yang paling disukai oleh si Fred. Suatu hari saat Nancy masih kecil, ia memberitahu kepada ibunya tentang hal-hal yang dilakukan Freddy kepada dirinya di ruang rahasia. Ibunya kemudian berkata bahwa mimpi yang mereka alami adalah sebuah memori yang tertinggal saat masih kecil. Setelah mendengar hal tersebut, Quentin percaya dengan perkataan ibunya Nancy dan lebih memilih untuk berhenti memikirkan tentang Freddy. Nancy sadar bahwa ada yang salah dengan mimpinya ini. Dirinya berencana untuk mencari semua anak yang ada di dalam foto tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan Quentin lebih memilih untuk berhenti mencari tahu tentang masa kecilnya. Nancy kemudian berusaha melacak dan mencari tahu tentang keberadaan anak-anak lain. Dirinya menemukan fakta bahwa semua anak-anak yang ada di dalam foto itu telah terbunuh di dalam mimpinya. Hanya tersisa dirinya dan Quentin yang masih hidup. Di lain sisi, Quentin tiba-tiba tertidur selama latihan renangnya. Di dalam mimpinya tersebut, dirinya menyaksikan nasib Freddy yang tengah dikejar oleh orang tua dari masing-masing anak yang ada di dalam foto itu. Saking kesalnya, para orang tua kemudian tega membakar Freddy hidup-hidup. Itulah alasan kenapa wajah Freddy menjadi seperti itu. Quentin yang menyaksikan mimpi buruknya tersebut akhirnya tahu apa yang terjadi kepada Freddy. Lalu Quentin pun terbangun dari tidurnya. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi sebenarnya, Quentin lalu mencari Nancy untuk menyelesaikan masalah ini. Quentin lalu berhenti di apotik untuk membeli obat agar dirinya tidak tertidur. Namun, obat yang dia cari ternyata sudah habis dan harus menunggu untuk bisa membeli obat tersebut. Karena tidak ada waktu lagi, akhirnya dirinya memilih untuk pergi dari tempat itu. Di tempat Nancy tidak sengaja tertidur sehingga dirinya dicari oleh si Freddy di dalam mimpinya. Freddy tidak segan-segan langsung melukai Nancy. Namun sebelum itu, Nancy berhasil merobek sweater milik Freddy dari alam mimpi ke dunia nyata. Quentin yang mendengar jeritan dari Nancy langsung menghampirinya. Ternyata Nancy telah terluka parah akibat diserang oleh Freddy. Mengetahui hal tersebut, Quentin lalu membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Di situ si dokter akan membius Nancy agar tertidur lelap. Tapi Nancy memberontak agar dirinya tidak dibius seperti itu. Mengetahui bahwa Nancy sedang terancam, akhirnya dirinya memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Quentin diam-diam mengambil salah satu obat yang akan digunakan agar dirinya tidak tertidur. Pada akhirnya mereka berdua pun menuju ke tempat TK-nya. Quentin menawarkan obat tersebut kepada si Nancy, namun Nancy menolaknya. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di tempat TK-nya. Di sana mereka mencoba mengingat-ingat tempat tersebut, hingga pada akhirnya mereka berhasil membuka ruang tersembunyi milik Freddy. Quentin sangat terkejut ketika melihat foto-foto Nancy yang telah dilecehkan oleh Freddy saat dirinya masih kecil. Nancy yang melihat hal tersebut tidak percaya dengan apa yang terjadi. Nancy mulai menyadari bahwa Freddy membawanya ke TK agar mereka mengingat masa kecilnya dulu. Freddy ingin membalas dendam atas kematiannya pada mereka yang telah mengatakan sebenarnya kepada orang tuanya. Nancy kemudian ingat bahwa sweater Freddy bisa dirobek dari alam mimpi ke dunia nyata, yang artinya Freddy bisa dikalahkan dengan cara menariknya dari alam mimpi dan membawanya ke dunia nyata. Di sana mereka mulai menyusun rencana, yang dimana Nancy akan tidur untuk memancing Freddy, sedangkan Quentin bertugas untuk membangunkannya ketika selesai memancing Freddy. Namun tak disangka rencananya sedikit gagal karena Quentin secara tidak sengaja tertidur juga. Dirinya terluka parah akibat diserang oleh si Freddy. Namun Quentin belum sepenuhnya mati. Freddy kemudian memutuskan untuk pergi mencari si Nancy. Ketika mereka sudah saling bertemu, Freddy mengatakan bahwa dirinya sengaja menyisakan Nancy paling terakhir karena Nancy sudah dianggap spesial oleh si Freddy. Freddy mencoba membunuh Nancy di alam mimpi tersebut. Di alam nyata, Quentin yang melihat Nancy memberontak di alam mimpinya bingung bagaimana cara membangunkannya. Hingga pada akhirnya Quentin memiliki ide di mana Quentin akan menusukkan suntikan yang diambil tadi tepat mengenai dadanya. Hal tersebut ternyata berhasil. Nancy dan Quentin berhasil menarik Freddy ke dunia nyata. Hal tersebut dimanfaatkan oleh mereka untuk segera membunuh si Freddy. Mereka berdua bertarung habis-habisan dengan Freddy. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil membunuh si Freddy.
Setelah membunuh Freddy, Nancy memutuskan untuk membakar ruangan bersamaan dengan Freddy agar dirinya tidak teringat dengan masa kelamnya. Mereka lalu diselamatkan oleh para polisi dan dokter untuk membawa mereka ke ambulans. Sementara itu, polisi tidak bisa menemukan mayat Freddy di dalam sana. Ya jelaslah, Freddy kan hantu, bukan manusia. Setelah kejadian yang menimpa mereka, akhirnya Nancy dan ibunya pulang dari rumah sakit. Sesampai di rumah, Freddy tiba-tiba muncul lagi dari dalam cermin dan langsung membunuh ibu Nancy. Dan cerita pun selesai. Oke, sebenarnya antara Dean, Chris, Nancy, Quentin, dan Jesse sudah mengenal satu sama lain sejak mereka masih kecil. Namun mereka sama sekali tidak ingat bahwa mereka sebelumnya sudah berteman. Mereka hanya mengenal saat mereka masuk pada SMA yang sama. Tukang kebun bernama Freddy telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak, termasuk Nancy yang difoto tanpa mengenakan busana oleh si Freddy. Sehingga itulah yang membuat para orang tua marah terhadap Freddy. Orang tua masing-masing tega membakar Freddy hidup-hidup. Sehingga itulah yang menyebabkan Freddy menjadi sangat dendam terhadap anak-anak itu. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.